Mengenai ini Pak Haji, kita ketahui bahwa di Kabupaten Bekasi ini banyak perumahan. Ya, Otomatis kadang-kadang lahan fosfasum mereka dijadikan masjid. ya. Apakah hal ini bisa dibuat ke aspek legalitas atau memang tidak harus dibuat aspek legalitas terhadap masjid-masjid yang menggunakan lahan fosfasum Pak Haji? Ya, kaitan dengan legalitas rumah ibadah, khususnya masjid, itu semuanya telah diatur melalui peraturan bersama dua menteri. Di situ jelas persyaratan pendirian rumah ibadah. Nah, andaikan ini terkait dengan pasos-pasum, tentu status tanahnya dulu yang lebih awal diurus. Ya, biasanya dari unsur masyarakat mengajukan ke pengembang, kemudian mengajukan ke bupati, ya baru nanti akan keluar, ya apakah itu HGP dan lain sebagainya. Nah, status tanah yang sudah jelas baru diusulkan. Yang pertama, setelah mengurus surat di tingkat desa, keterangan domisili, camat, gitu kan, baru minta rekomendasi, Pak. Minta rekomendasi dari FKUD, dari Kementerian Agama, dan andaikan persyaratannya sudah lengkap, diusulkan ke bupati untuk dikeluarkan IMB rumah ibadah. Antara lain persyaratannya bahwa untuk mendirikan rumah ibadah itu harus ada pengguna sebanyak 90 orang. Kemudian persetujuan masyarakat sekitar, baik di luar pengguna ya, itu sebanyak 60 orang. Dan semuanya harus melampirkan identitas, fotokopi identitas yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Jadi jelas bahwa negara ini sudah menyiapkan aturan terkait dengan pendirian rumah ibadah. Tidak lain tujuannya adalah dalam rangka membangun keutuhan NKRI dan juga menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Bagaimana dengan masjid yang sudah atau rumah ibadah tadi Pak Haji ya, yang sudah berdiri jauh katakanlah tahun sebelumnya, sampai katakanlah 20 sampai 25 tahun yang lalu, karena itu juga perumahan tua, langsung pakai fasum aja, apakah juga harus wajib mengurus itu dari sekarang, mengingat dia tidak memiliki aspek legalitas itu? Ya, secara aturan memang belum ada yang menyatakan harus pemutihan, harus diurus kembali legalitasnya. Hanya ketika kami koordinasi dengan MUI, jadi setelah kami melakukan pendataan, betul masih banyak masjid-masjid yang belum memiliki IMB. Nah, sebagai salah satu alternatif ya untuk penguatan data, maka beberapa tahun lalu itu telah dikeluarkan piagam. Ya, telah dikeluarkan piagam. Piagam ini tentu hanya untuk menyatakan bahwa masjid atau rumah ibadah tersebut ya telah terdaftar di Kementerian Agama. Piagam ini apa? Termasuk piagam pengukuran arah kiblat atau gimana Pak Haji? Enggak, piagam keberadaan masjid aja. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Pengukuran arah kiblat itu
melalui proses tersendiri, Pak, dan juga penetapan yang tidak sama dengan piagam yang sudah banyak terpampang di masjid-masjid se-Kabupaten Bekasi. Bagaimana masjid yang belum memiliki piagam tersebut untuk mendapatkan piagam tersebut, Pak Haji? Ya, ini nanti kita akan koordinasi lagi dengan MUI juga Kesra, karena penyiapan piagam itu juga butuh anggaran, ya. Anggaran ini harus berproses sehingga ada plotting di institusi kita gitu. Jadi saat ini belum ada gitu Pak Haji piagam untuk mengeluarkan piagam lagi untuk masjid-masjid yang belum memiliki aspek legalitas tersebut. Ya, insya Allah dalam waktu dekat lah kita akan upayakan itu. Ya. Jadi paling tidak dengan piagam itu memberikan input data, ya, input data, kemudian memberikan ya gambar dari data itu, memberikan gambaran persebaran masjid di seluruh Kabupaten Bekasi. Syarat untuk mendapatkan piagam itu sendiri apa, Pak Haji? Ya, yang penting ada pelaporan ya dari pihak DKN ke kita, Pak. Kemudian kita nanti akan menyiapkan tim survei, ya, betul nggak keberadaan masjid tersebut sesuai dengan data yang kita peroleh dari DKN. Oke. Terkait mengenai sebentar lagi mau puasa Pak Haji, 2-3 hari, Ya. Apakah Kementerian Agama juga akan ikut, khususnya karena terdepan agama Kabupaten Bekasi, ikut sidang isbat di Jakarta, atau cukup mendengar dari televisi bahwa puasa tanggal sekian atau gimana Pak Haji? Ya, untuk isbat itu kan terbatas, ya, dan juga disentralkan di Jakarta. Kita Kementerian Agama Kabupaten Bekasi berusaha mengikuti proses isbat itu, kemudian penetapannya baru kita sosialisasikan, Mbak, ke masyarakat khususnya di lingkungan Kabupaten Bekasi. Himbauan dari kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi untuk masyarakat menjalani ibadah puasa dan yang tidak menjalani ibadah puasa seperti apa? Ya, yang pertama, marilah kita sambut Ramadan ini dengan rasa gembira. Karena dengan rasa gembira saja, insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan memberikan rahmat serta keberkahan. Tentunya saya menghimbau kepada seluruh umat muslim agar dapat menyiapkan diri baik fisik, psikis, mental dan spiritual agar kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan kondisi sehat dan kekhusyuan, dan tentu saja dengan senantiasa mengharap bimbingan serta ridha Allah, kita dapat menunaikan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dan kami pun mengharapkan kepada saudara-saudara kita yang tidak menjalankan ibadah puasa, ya, harapannya agar bisa toleransi, agar bisa menghargai, ya, menghargai saudara-saudaranya yang sedang berpuasa. Ya, artinya harus menjaga diri lah, jangan sampai makan dan minum di tempat yang terbuka, ya, karena kita melihat bahwa saudara-saudara kita sedang menjalankan puasa. Itu himbauan saya terhadap umat muslim dan yang tidak melaksanakan ibadah puasa, untuk saling menjaga dan menghargai. Ada gak indikasi di Kabupaten Bekasi sendiri ormas yang katakanlah melakukan sweeping terhadap tempat hiburan dan tempat makan siang Pak Haji, restoran yang buka di siang hari dan
katakanlah membuka tempat hiburan jauh sampai malam hari. Ini bagaimana Pak Haji? Ya, hasil rapat di Polres kebetulan dihadiri oleh beberapa ormas Islam dan instansi pemerintah. Kita bersepakat yang pertama tetap menjaga ketertiban dan ketentraman kehidupan beragama khususnya di Kabupaten Bekasi, mengembangkan jiwa toleransi, saling menghargai, ya kan, dan menghindari hal-hal yang tidak terpuji. Kaitan dengan aspirasi masyarakat yang menghendaki ditutupnya tempat hiburan, ini dari tahun ke tahun selalu ada. Hanya saya ingat betul Kapolres ya, kaitan dengan hal itu semua itu menjadi tanggung jawab kepolisian. Beliau berharap umat Islam ya harus khusus saja lah itu menjalankan ibadah puasa. Jadi sweeping segala macam, walaupun ya aspirasi ini muncul dari beberapa ormas ya, akan tetapi sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang. Terima kasih Pak Haji.